Selamat pagi. Mohon izin dengan ya. Apakah pada wawancara Pak boleh sebelumnya perkenalkan Pak, saya Sutomo dari Akademi Guru dari Universitas Malaysia Kabupaten Jepara, melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di SD yang Bapak pilih. Langsung saja ya Pak untuk ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih sudah menjawab dengan dari Pak Sutomo bertanya untuk mengidentifikasi kasus-kasus. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi dengan melihat latar belakang dan mengenali kasus tersebut sehingga bisa mengkategorikan kasus tersebut ke dalam dilema etika ataukah sebagai rujukan moral. Jika kasus yang terjadi sama-sama benar, berarti masuk dalam kategori dilema etika. Jika kasus yang terjadi ada benar dan salah, berarti masuk dalam rujukan moral. Misalnya kasus orang siswa yang terlalu sering mengikuti lomba hingga dia ketinggalan pelajaran, mana yang harus didahulukan, itu termasuk dilema etika. Kasus guru yang sering bolos namun berusaha untuk membujuk operator absensinya atau sekolahnya untuk memanipulasi izin dengan alasan nama baik sekolah, maka itu termasuk rujukan moral. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban? Dalam saya mengambil keputusan, saya akan coba menyikapi kasus tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan murid terlebih dahulu, baru akan mengambil kebijakan di mana kepentingan tersebut tetap berpusat pada kepentingan peserta didik dengan melihat hasil. Terus kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil kebijakan tersebut? Terima kasih. Biasanya langkah yang saya ambil, yang pertama saya mengenali nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian keempat, mencari benar atau salahnya. Dan yang kelima, buat keputusan. Dan yang keenam, merefleksi hasil keputusan. Terus kita melihat tadi ini Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Hal yang paling efektif dalam menyelesaikan dilema etika yaitu dengan berkolaborasi antar guru, rekan guru, membangun komunikasi yang aktif untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang saya putuskan adalah yang terbaik dan harapannya dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tidak langgar, tentunya ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan. Kira-kira tantangannya apa saja? Memang tidak semudah dalam mengambil keputusan karena
guru MTK ini pasti ada beberapa tantangan yang tidak terduga pasti akan muncul. Nah, kita harus bijak menyikapi kasus yang ada dan bertanggung jawab dalam segala konsekuensi keputusan yang kita ambil. Yang terpenting adalah mengambil keputusan terbaik dari yang terbaik. Kalau tantangan pasti ada, karena pastinya akan ada pihak-pihak yang mungkin merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Terus terkait dengan keputusan Bapak ketika terjadi itu, Bapak jadwalkan secara tertentu atau ketika ada masalah langsung diselesaikan? Untuk kasus menyelesaikan kasus tersebut saya tidak ada jadwal khusus. Namun dalam menyelesaikan kasus tersebut bisa kapan saja saat kasus tersebut ada, dan harus ada kebijakan dalam pengambilan keputusan. Karena seperti yang dikeluarkan itu pemimpin di sekolah harus sigap dan siap mengambil keputusan, bukan larut-larut membiarkan sehingga jadi dalam kebijakan. Ini sangat berpengaruh pada sebuah kepemimpinan kita di sekolah. Tentunya dalam berkomunikasi ini kan ada faktor yang membantu atau orang yang membantu dalam mempermudah pekerjaan Bapak. Kira-kira ada nggak Pak di seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan? Jelas ini memang kasus ini biasanya kita selalu dibantu oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita untuk menyelesaikan kasus ya, yang kita hadapi. Juga mungkin pihak-pihak lain yang perlu kita libatkan ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut ya, biasanya dari mungkin pihak komite atau masyarakat lingkungan yang ada di sekolah ya, fleksibel sesuai dengan kepentingan atau peruntukan. Dari penjelasan Bapak yang berkembang oleh Bapak yang sudah ditangkap, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan itu memang tidak mudah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Namun sebagai seorang pemimpin harus bisa menyikapinya dengan bijak dan juga dengan segera. Keputusan yang diambil tetap dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan peserta didik serta kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Terima kasih atas wawasan dari Bapak tentang pengambilan keputusan di sekolah. Dan saya sangat berterima kasih sekali untuk membantu saya, dan saya akhiri. Semoga berjalan di tugas selanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak Tomo. Boleh mengganggu waktunya Pak? Silahkan. Gini Pak, terkait dengan tugas saya sebagai CPD Angkatan 10. Perkenalkan dulu, saya Sutomo dari CPD Malebak, CPD Angkatan dan Jepara, ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Iya Pak, silakan Pak. Yes. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral di sekolah Bapak? Gini Pak ya,
dalam menghadapi suatu kasus atau permasalahan, saya memaknai hal tersebut bahwa yang merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang keduanya itu benar secara moral, tetapi bertentangan, itu masuk dalam dilema etika. Nah, sedangkan situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah, itu termasuk rujukan moral. Nah, seperti contoh bahwa kami mempunyai siswa yang pandai, sering dikirim untuk lomba. Sedangkan di dalam pelajaran kan kalau dikirim lomba sering ketinggalan Pak ya. Maka dari itu kita sebagai guru itu merupakan harus memberikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan itu maksudnya dalam dilema etika. Dan contoh lain juga guru yang sering pergi atau bolos ya, tidak masuk namun membujuk operatornya untuk membuatkan surat DL. Nah, ini adalah masuk rujukan moral gitu Pak. Terus selama ini yang Pak lakukan untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Jadi selama ini saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus atau permasalahan dari berbagai sudut pandang, ya, mengumpulkan fakta yang terjadi, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya, lalu menganalisis benar atau salah, terus selanjutnya membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya bijaksana dalam menghadapi kasus. Ya, kita tidak saling menyalahkan gitu Pak. Ya, kita harus berani sesuai dengan kebutuhan sekolah, fleksibel dan dibatasi dengan nilai moral atau nilai kebajikan. Jadi kita berusaha dapat diterima semua pihak, dan yang terakhir kita merefleksikan keputusan yang kita buat tersebut, gitu Pak. Ya, terus langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil atau yang Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu biasanya mengidentifikasi kasus yang kita hadapi, mengumpulkan fakta siapa yang terlibat di dalamnya, lalu kita menganalisis benar atau salah. Setelah itu kita diskusikan dengan seluruh warga sekolah, kemudian membuat beberapa alternatif solusi keputusan, kemudian membuat keputusan itu berdasarkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang dan merefleksikan apa yang sudah kita buat. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu adalah melakukan analisis kasus, kemudian kita menentukan solusi dengan mengacu pada peraturan atau norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan bersama, terutama kepentingan siswa. Jadi kita mengutamakan kepentingan siswa, ya, sesuai dengan kurikulum pendidikan yang kita ikuti, yaitu kurikulum Merdeka Pak. Dalam mencapai keberhasilan pengambilan keputusan kasus dilema etika yang efektif, juga kita harus menjalin komunikasi yang baik dan berkolaborasi tentunya ya dari semua pihak. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, murid, komite atau wali murid, dan bahkan juga pimpinan daerah atau biasanya kita kalau di desa kan kepala desa gitu ya di lingkungan sekolah kita, itu Pak. Terus ketika pelaksanaan ini kan tentu banyak tantangan ya. Kira-kira tantangan apa yang ada dalam pengambilan keputusan utamanya pada kasus-kasus dilema? Jadi gini, dalam suatu pengambilan keputusan itu kan tentunya banyak sekali tantangan ya. Terutama ini keputusan dilema etika, dalam kasus mempunyai nilai yang sama kepentingannya, tetapi harus ada yang didahulukan. Jadi pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak serta tidak merugikan salah satu pihak. Terjadi pro dan kontra itu hal biasa dalam suatu keputusan. Maka kita sebaiknya harus berkolaborasi
untuk saling kontrol demi kemajuan sekolah, gitu Pak. Jadi yang kita putuskan itu ada pihak-pihak yang tidak pas gitu Pak biasanya. Namun kita kan harus konsekuensi dan bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Oke, selanjutnya, ketika terjadi hal tersebut Pak, tentunya kan ada jadwal atau tata kelola yang dilakukan. Ketika ada permasalahan tersebut, itu langsung dengan selesaikan secara langsung atau terjadwal. Terus kalau terjadwal, bagaimana prosedur yang ingin terapkan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kita tidak mempunyai jadwal tertentu Pak ya, jadwal khusus, tetapi harus dapat menganalisis dan mengerti kondisi atau situasi kasus tersebut. Ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika yang ringan, biasanya saya langsung membuat suatu keputusan. Dalam kasus dilema etika yang cukup rumit atau berat, maka harus ada ada pendamping atau kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi kita intinya itu dalam pengambilan keputusan tidak ada jadwal tertentu, namun kita lihat kerumitan kasus tersebut. Jadi kalau memang itu merupakan kasus berat, kita musyawarahkan secepat mungkin. Jadi keputusan yang kita buat beberapa alternatif ini membuat berdasarkan pertimbangan berbagai sudut pandang dan bisa direfleksikan kembali. Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan kan ada faktor-faktor yang menunjang atau seseorang yang dapat membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu. Kira-kira ada? Tentu ada. Jadi kita dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, saya juga mengajak seluruh warga sekolah, ya guru, ya komite, gitu ya. Bahkan kalau perlu kita mengundang pengawas sekolah, pihak-pihak atau orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi ketika semua pihak sudah terlibat, maka akan memudahkan langkah kita, sehingga dalam keputusan akhir kita tidak disalahkan. Itu Pak. Dari semua hal yang Pak sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan, utamanya di dalam dilema etika. Gini Pak ya, pelajaran yang dapat kita ambil itu antara dalam pengambilan keputusan kita harus bijak, terutama ya, kita harus bijak dan mengutamakan kebutuhan murid, itu yang terpenting. Jadi kita tidak terpancing emosi untuk ikut larut dalam suatu kasus, dan yang sebagainya. Selanjutnya kita selalu berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat, karena setiap keputusan tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Jadi menerapkan langkah-langkah yang selama ini dijalankan untuk menentukan keputusan yang tepat. Itu Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Anton, sudah setia wawancara dengan saya dan yang membantu saya dalam melakukan tugas. Terima kasih sama Pak. Semoga Pak Tomo selaku calon guru penggerak ini selalu dimudahkan dan lancar sampai di akhir pendidikan guru penggeraknya. Terima kasih Pak.